secara keseluruhan ini udah mulai masuk tren bearish. Secara time-nya ada di mana, ini mungkin ada di akhir Juni atau bulan Agustus. Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham SRTG. Oke, sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. SRTG. Oke, seperti biasa saya akan mulai analisa dari time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma ya, oke. Kita mulai dari analisa Ichimoku. Oke, di sini kita bisa lihat, Senko Spanbank-nya flat, A-nya naik, terus Kijun Sen-nya flat, Tenkan Sen naik. Chikou di atas candle, ini secara keseluruhan ini adalah bullish, yang kelihatannya ada sedikit rejection, oke, tapi ini masih strong bullish, oke. Next kita zoom di weekly. Kalau weekly kita bisa lihat, semuanya flat ya. Senko Span AB-nya flat, terus Kijun Sen, Tenkan Sen juga flat, Chikou-nya juga flat, ini sama kayak di monthly, itu bullish tapi sedang terkoreksi, oke. Nah, next kita zoom di daily. Nah, kalau di daily kita bisa lihat, ini udah dead cross, walaupun dia circle span AB-nya flat, tapi dia udah dead cross, terus Kijun Setten Kansen juga ini udah dead cross. Nah, terus Chikou udah di bawah candle. Secara keseluruhan ini udah mulai masuk trend bearish di daily, oke. Nah, cuma kalau di daily bearish itu bukan berarti dia langsung trend keseluruhannya bearish ya, karena ini masih trend bullish, oke. Nah, next kita mau coba analisa dengan Elliott Wave, oke. Kita langsung gabungin sama momentum stokastik, oke. Di sini kita bisa lihat, ini kan korektif kan, oke, jelas. Nah, mulai impulsif sejak ini Agustus, oke. Sejak walaupun ini yang pas corona paling rendah ya. Nah, kita kita coba cek deh, ini apakah mulainya di mana, oke. Kita zoom lagi di, time frame weekly karena di monthly kurang kelihatan, oke. Nah, di sini kita bisa zoom dikit ya. Nah, kalau menurut saya ya, dia permulaan wave impulsifnya ada di sini, 6 Juli 2020, oke. Kenapa bukan di corona, walaupun corona ini paling rendah, karena ini, apa, gerakannya ini masih, apa, bearish, oke. Dia masih melanjutkan tren bearish yang sejak 2019 November, oke. Nah, dia benar-benar berhenti setelah di Juli 2020, oke. Makanya impulsifnya itu dari sini, oke. Dan kalau kalian zoom di sini, ini naik turunnya juga ini masih corrective wave, oke. Nah, oke, kita langsung mulai aja counting-nya dari sini, oke. Nah, pertama, ini kan kalau kayak gini kan kita udah tahu nih, oh dia naiknya cukup tinggi kan, tinggi tinggi banget, hampir nggak ada korektif, oke. Di sini kalian bisa, langsung tarik swing-nya, misal dari sini. Swing high pertama di mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5, bisa jadi di sini selesai, oke. Terus 2, terus 1, 2, 3, 4, 5, ini 5-nya tidak melebihi wave 3, tapi ini 5 wave impulsif, oke. Nah, next ini ada korektif, terus impulsif lagi, korektif lagi, impulsif lagi, korektif lagi, impulsif lagi, korektif lagi, terus kita lanjut, ini impulsif, ini korektif, dan mungkin ada impulsif terakhir, oke. Nah, di mana kalau kalian lihat sini, ini ada berapa swing nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekarang swing ke-12, dan kalau dia mau impulsif, dia minimal ada 5, 9, 13, dan seterusnya, plus 4 lah swingnya, oke. Nah, berarti artinya apa? Kita udah tahu nih, oh kenaikan sejak Juli 2020 ini kan impulsif, oke. Nah, kenaikannya itu minimal minimal ya, dia masih ada satu swing impulsif lagi, oke, untuk menembus high di sini, oke. Nah, tapi apakah setelah satu swing impulsif terakhir dia langsung drop drastis? Belum tentu ya. Nah, itu masih jauh, dia bisa jadi drop, bisa jadi dia bikin impulsif lagi, oke, dan seterusnya, oke. Nah, yang jelas kita udah tahu kalau dia penurunan yang ini, sejak April 2022 sampai sekarang, ini cuma korektif, dan setelah ini ada impulsif baru, oke. Nah, terus, dia kan kita udah tahu nih, dia minimal ada impulsif baru. Terus kalau skenarionya gagal gimana? Skenario gagal kalau dia bisa break low di sini, oke. Low di sini, Februari 2022, oke. Nah, jadi selama SRTG itu masih di atas 2.600, ini masih ada peluang untuk melakukan impulsif lagi, oke.
Terus pertanyaannya nih, kan ini Elliott wave kan, ini jadi counting-nya gimana, oke? Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian lihat impulsnya udah panjang banget, ini udah ada banyak cara counting-nya, oke? Misalnya kalian udah tahu nih, kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya kan ya, oke? Nah, ini bisa jadi satu, ini 2, terus 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, dan 5 bisa, oke? Terus kalian juga bisa counting ini 1, 2, 3, 4, 5, terus 3, 4, dan 5, terserah, oke? Dan seterusnya, ada banyak caranya, oke? Atau bisa satu 2 terus ini satu, dua, 3, 4, 5 1 baru 3 2 baru 4 dan ini 5 baru 3 ini 4 dan 5. Ini juga bisa, oke. Sebenarnya kalau impulsifnya udah panjang banget, kalian kalau mau counting itu udah banyak cara, oke. Yang jelas kalian hitung aja total swing-nya, oke. Ini tipsnya ya. Makanya, kalau impulsif itu nggak sulit-sulit banget buat di-counting, oke. Yang sulit itu kalau kita counting-nya, corrective wave, oke. Nah, oke. Nah, untuk cara counting dari sini, Juli 2020 sampai seterusnya, ini ada banyak cara, ini bisa, yang ini juga bisa, oke. Terus apa lagi? Ini juga bisa, dan seterusnya. Ada banyak kan. Yang jelas dari semua cara kita counting, kita sepakat kalau, masih ada satu swing lagi ke atas, oke. Nah, udah jelas ya secara LLWF kita udah dapat. Terus, eee, setelah kita dapat Ichimoku kita tahu, oh ini trennya ke atas tapi sedang terkoreksi, oke. Secara Elliott Wave kita juga tahu kalau ini masih ada satu swing impulsif lagi dan walaupun emang belum terjadi, oke. Nah, selama harga masih di atas 2.600, satu swing lagi impulsif, ini masih mungkin terjadi, oke. Masih sangat mungkin terjadi kalau menurut saya pribadi, oke. Sekarang kita mau next cari target kenaikan ini, oke. Nah, target kenaikannya gimana? Kita nggak usah cari target yang terlalu jauh, oke. Kita, langsung ini aja pakai Fibonacci, pertama ekstensi, proyeksikan swing impulsif terakhir ke ini, low terakhir yang terbentuk, oke, di sini. Terus external retracement dari sini ke sini, oke. Nah, terus apa lagi? Mau pakai cluster lain lagi? Boleh, bebas. Tapi kita nggak usah terlalu ini, banyak. Ini aja kita udah cukup nih, oke. Di angka ini, 4.500, oke, anggap aja. Nah, udah. Kita dapat cluster Fibonacci angka psikologi, oke. Nah, ini aja kita udah tahu nih, oh, SRTG di 3.190 ini masih ada peluang untuk naik sampai plus minus 4.500. Itu berapa persen? Nih, masih ada chance kenaikan 40% dan penurunan maksimalnya itu cuma di 18%. Berarti kalau misalnya kalian trading langsung buy di posisi besok pas market buka atau ini, nih kalian loss-nya mungkin 19% anggap, terus TP-nya, di sini tiga 39 sampai 40%, oke. Ini perbandingannya risk-nya 1, reward-nya 2, oke. Apakah ini, eee, bagus? Terserah, itu tergantung manajemen kalian masing-masing, oke. Nah, terus secara momentum nih, oke, kita lihat. Ini udah golden cross, oke. Ini udah bikin bullish divergence, oke, di mana ini bikin higher low dan ini bikin lower low, oke. Ini udah ada bullish divergence, artinya apa? Ini kemungkinan, SRTG ini sebenarnya udah selesai di 19 Mei 2022, oke. Nah, cuma kalau misalnya dia lanjut turun, apakah boleh? Ya bisa-bisa aja, oke. Skenario paling buruk, ya udah dia mungkin turunnya paling jauh di sini, oke, di area base ini, oke. Di ini berapa? 2.900, angka psikologi mendekati 3.000 juga, oke. Nah, itu skenario paling buruk, oke. Jadi kalau misalnya kalau mau langsung buy di sini juga bebas, kalau mau tunggu di bawah juga ya bebas itu. Cuma kalau tunggu di bawah resiko ada, barang nggak dapet, tapi kalau buy di sini resiko stop loss lebih jauh, oke. Nah, itu tergantung manajemen kalian masing-masing ya, oke. Nah, oke,
Yang jelas kita udah tahu targetnya ini minimal ke plus minus 4.500, oke. Nah, terus, pertanyaannya nih, secara time itu berapa kira-kira, oke? Kita langsung ini ya, pakai Fibonacci time analysis, untuk materinya bisa cek link di deskripsi, oke. Kita anggap low-nya udah selesai ya di 19 Mei, oke. Langsung saya mau proyeksikan ke low ini, 19 Mei, oke. Nah, terus ini proyeksikan low di sini ke sini, proyeksikan ke high, oke. Pertanyaannya, kenapa pakai low ini? Bukan yang ini, oke. Sebenarnya ya bisa aja, oke. Bisa di sini juga boleh. Itu tergantung kontingannya ya, kontingan ini. Nah, cuma kalau misal, sekilas, ini kan juga nggak terlalu jauh ya, ya, oke. Jadi kita mau pakai low ini atau pakai low ini, hasilnya tuh nggak beda jauh, oke. Nih, tadi kan pakai low yang ini kan, sekarang coba pakai low yang ini ya, ke sini, proyeksikan ke high, oke. Nah, terus apa lagi? Kita udah proyeksikan ini, proyeksikan panjang ini, impulsif ke next impulsif, oke. Apalagi, ini, coba ya, proyeksikan high di sini ke high ini, proyeksi diproyeksikan lagi ke sini, oke. Udah? Kalau udah, kita langsung cari cluster, oke. Cluster-nya ada di mana aja. Pertama ini kita bisa lihat ini cluster yang, di mana ya? Ini, mungkin. Agak lebar sih cluster-nya emang dapatnya. Terus mana lagi? Kalau terlalu dekat, kalau menurut saya nggak mungkin sih, oke. Kenapa nggak mungkin? Karena dia kayaknya nggak mungkin sih dia bisa naik secepat itu. Misalnya klasternya di sini kan. Nah, kayaknya nggak mungkin dia bisa sampai 4.500 di besok atau lusa, oke. Jadi, kalau menurut saya, kalau kalian cari cluster time analysis, coba agak sedikit jauh, walaupun nggak jauh-jauh banget, yang penting cluster yang nggak terlalu mepet lah sama yang ini, oke. Nah, mungkin di sini. Ini berapa? Akhir Juni sampai ya akhir Juni 2022. Apakah dia bisa sampai di akhir Juni 2022? Kita nggak tahu, karena kita masih bisa lihat, klaster yang lebih jauh ada di sini, Agustus 2022, oke. Nah, jadi, kesimpulannya, RTG ini secara technical analysis, ini masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan secara impulsif, mungkin sampai ke 4.500. Secara time-nya ada di mana, ini mungkin ada di akhir Juni, atau kalau bukan di akhir Juni, di bulan Agustus, oke. Nah, antara 2 itu, oke. Antara 2 target ini. Yang jelas target kenaikannya ini ada di plus minus 4.500, oke. Nah, oke, secara teknikal kita udah dapat, sekarang kita mau cek secara fundamental, eee, ini indikator, oh ya, volume volume coba ya. Volume ini lihat nih, naik dengan volume, besar, turun tanpa volume, oke. Ada volume maksudnya, cuma maksudnya volumenya kecil, oke. Nah, jadi bisa jadi ini emang belum belum benar-benar terdistribusi, oke. Nah, oke, kita mau coba cek ekuitas quarter saja, terus EPS juga juga quarter, oke. Dari sini kita zoom di weekly ya, balik ke weekly, oke. Nah, di sini kita bisa lihat, ekuitas naik terus, cukup bagus, oke. Nah, cuma di EPS-nya ini sempat naik turun, tapi kalau dibandingkan kuartal 1 sebelumnya, ini, kuartal 1 di 2022 ini jauh lebih bagus daripada tahun lalu dan 2 tahun lalu, oke. Dan lebih bagus dari sebelum-sebelumnya juga, oke. Nah, jadi apakah kinerjanya cukup bagus? Menurut saya pribadi cukup bagus, oke. Nah, next kita mau coba cek, PBV-nya. PBV gabungin sama Bollinger Band, oke. Kita pindah ke panel yang telah ada di bawah, buka setting, terus ini saya hapus, latarnya mau saya pertebal, input panjangnya ini saya pakai 260 candle ya, karena kalau di weekly itu sama dengan 5 tahunan, oke. Nah, sumber PB rasio, bentar, oke. Nah, nih lihat deh, rata-rata 5 tahunannya ada di 0,51, oke, dan sekarang ini ada di upper band-nya. Artinya apa?
Kalau dibandingkan 5 tahun terakhir, PBV sekarang ini emang mahal, oke? Nah, terus kita mau cek bandingkan 1 tahun terakhir, ini juga kalau dibandingkan 1 tahun terakhir, dibilang murah enggak, tapi dibilang mahal juga enggak, oke. Jadi, SRTG secara 1 tahun terakhir ini hitungannya nggak mahal-mahal banget lah, oke. Jadi, chance dia untuk masih melanjutkan kenaikan masih ada, dan perlu diingat PBV-nya ini masih belum sampai 1 loh, oke. Kalau misalnya dia PBV-nya mau balik 1, kan berarti 3190 dibagi PBV sekarang itu ada di 0,72. Berarti, PBV sama dengan 1, ada di ini, 4430, 4430. Oke, 4430 ini dekat cluster loh, oke. Jadi, secara teknikal, kita udah tahu nih, targetnya itu naik bisa sampai ke 4.500 dan kebetulan itu cluster sama, ini, nilai buku dari SRTG sendiri, oke. Nah, jadi, peluang untuk walaupun kecenderungannya SRTG ini mahal di 5 tahun terakhir dan masih nggak murah di 1 tahun terakhir, dia masih bisa naik, melanjutkan kenaikan sampai ke PBV sama dengan 1 atau plus minus 4.400 sampai 4.500. Secara time-nya ada di sini, oke. Oke. Nah, oke. Jadi untuk kesimpulannya, SRTG ini masih dalam tren bullish, strong bullish, oke, di mana support-nya itu ada di 2.600, oke. Support kuatnya ada di 2.600, jadi selama harga di atas 2.600, dia masih bisa melanjutkan kenaikannya, oke. Secara elite wave, dia masih, butuh 1 kali impulsif untuk menyelesaikan impulsif sejak, ini, Juli 2020, oke. Nah, target kenaikannya ada di mana? Ada di plus minus 4.500, itu sekaligus ada di plus minus, PBV sama dengan 1, oke. Walaupun PBV-nya cenderung mahal dibandingkan tahun sebelumnya, tapi secara keseluruhan PBV di SRTG ini masih belum sampai 1, oke. Jadi, target dia untuk sampai ke 4.400 sampai 4.500 itu sangat mungkin. Secara time analysis, ini juga mungkin sampai di akhir Juni atau kalau bukan di akhir Juni, berarti ada di sekitar Agustus, oke. Secara volume gimana? Secara volume, SRTG ini belum ada volume yang distribusi yang cukup jelas, oke. Jadi masih ada chance untuk melanjutkan kenaikan kalau kita melihat secara volume ya, oke. Sekian analisa SRTG, semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, jika ada kesalahan silakan dikoreksi. Sekian dan terima kasih.